Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triastuti, CGP Angkatan 4 Kabupaten Karanganyar. Berikut adalah refleksi saya terhadap aksi nyata terkait modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Aksi nyata yang saya lakukan dalam modul 3.1 ini adalah melakukan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dengan memanfaatkan lingkungan sekitar atau pembelajaran di luar kelas. Dan selain itu juga saya menerapkan budaya positif sekolah dengan membiasakan kembali sholat duha bersama-sama sebagai upaya menanamkan nilai-nilai positif. Latar belakang saya mengambil aksi nyata modul 3.1 ini karena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembelajaran daring yang begitu lama membuat anak-anak motivasi pembelajarannya menurun. Dan dalam belajar banyak anak yang tidak masuk kelas, banyak yang izin, banyak yang kurang antusias dalam belajar. Dengan latar belakang ini saya mengambil langkah aksi nyata agar pembelajaran lebih kreatif, inovatif, dan pembelajaran itu akan saya laksanakan di luar kelas agar lebih menarik lagi, supaya siswa tertarik kembali untuk belajar dan agar siswa semangat dalam pembelajaran dan termotivasi dalam belajar sehingga tidak malas dalam belajar di sekolah. Dalam proses pembelajaran ini, saya mengajak peserta didik dan seluruh warga sekolah berkolaborasi untuk bersama-sama membangun kembali motivasi, semangat, sikap, dan prestasi belajar peserta didik yang selama ini menurun akibat pembelajaran daring. Perasaan saya sebagai pemimpin pembelajaran merasa senang, tertantang, dan termotivasi untuk melakukan suatu keputusan sebagai bentuk solusi atas permasalahan yang terjadi dengan menggunakan materi serta langkah-langkah yang sudah dipelajari pada modul 3.1 sehingga keputusan yang saya ambil tepat dan dapat memenuhi segala kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran di luar kelas. Misalkan kita mengenalkan alat transportasi yaitu sepeda ontel. Nah, di situ kita mengenalkan anak-anak tentang bagian-bagian dari sepeda. Kemudian anak-anak setelah mempelajari kegiatan itu, anak-anak bisa bermain bersepeda di halaman sekolah. Kemudian selain itu saya mengajak anak-anak bermain di luar dengan permainan-permainan yang menyenangkan. Tentunya permainan-permainan yang edukatif. Bisa merangsang perkembangan dan motivasi anak untuk belajar kembali dan bersemangat dalam belajar. Kemudian penerapan ke depan, saya akan mempertahankan konsistensi keberlangsungan program. Kemudian modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya mengambil aksi nyata, melakukan aksi nyata, kegiatan belajar aktif, yaitu membuat metode pembelajaran dengan media Launchpad. Prakasa
perubahan ini didasarkan dari pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah, yaitu pemanfaatan sumber atau aset yang ada di TK. Memperdayakan barang-barang bekas yang tidak terpakai di sekolah dan lingkungan atau di sekitar sekolah yang masih asri, atau mungkin menggunakan ranting-ranting atau pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah, bebatuan, daun-daun kering, itu bisa dijadikan media lospat. Itu alasan saya mengambil aksi nyata modul 3.2 ini. Tentunya sebelum melaksanakan program ini, saya berkolaborasi dengan teman sejawat dan mensosialisasikan kepada peserta didik dan kepada kepala sekolah, dan ternyata kepala sekolah memberikan dukungan penuh terhadap saya. Dan teman sejawat pun juga melakukan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Perasaan saya dalam melaksanakan aksi nyata ini sangat senang karena anak didik saya merasa antusias dan semangat lagi dalam belajar. Penerapan ke depan saya akan tetap melaksanakan program ini secara berkelanjutan agar anak-anak belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian modul 3.3 saya menerapkan aksi nyata optimalisasi media lospat untuk membuat atau membentuk kreativitas anak. Modul 3.3 ini terkait pengelolaan program berdampak pada murid. Alasan saya mengambil aksi nyata ini karena anak-anak dalam belajar itu sangat minim sekali dalam artian begini, minimnya kemampuan anak dalam berkreasi, menuangkan ide gagasan secara mandiri tanpa bantuan guru. Jadi selama ini anak-anak belajar itu meniru dari pekerjaan guru, kemudian dia meniru pembelajarannya. Nah, dengan optimalisasi media lospat ini, anak-anak sekarang lebih kreatif lagi dan lebih mandiri lagi dan lebih berimajinasi, tidak meniru lagi pekerjaan yang sudah dicontohkan oleh bu guru. Jadi anak-anak lebih kreatif. Nah, tujuan saya membuat pembelajaran ini agar pembelajaran menjadi kreatif, menarik, dan inovatif. Anak dapat mengeksplorasi berbagai aspek pemecahan masalah, kreativitas, dan konsentrasi, motorik halus, motorik kasar, perkembangan agama, perkembangan bahasa, seni, dan semuanya itu akan berkembang. Kemudian tujuannya selain itu yaitu meningkatkan kemampuan inquiry dan mendorong pembelajaran terbuka, bermain sesuai idenya, lebih terbuka, tidak tergantung arahan guru, jadi lebih kreatif dan inovatif. Perasaan saya dalam melaksanakan aksi nyata ini sangat senang sekali karena anak-anak antusias dalam belajar. Biasanya anak-anak itu dalam pembelajaran itu anak-anak itu selalu meniru pekerjaan yang telah diberikan ibu guru. Jadi kurang kreatif. Setelah saya menerapkan metode pembelajaran dengan media lospat, di situ di dalam
kegiatannya itu di dalam area-area itu saya memberikan media low spat lebih dari satu. Jadi ada di situ minimal 3 media low spat. Anak-anak dapat berkreasi di situ, dapat berimajinasi di situ, menuangkan ide, gagasan, dan kreativitas dia. Jadi tidak meniru sesuai dengan perintah guru. Jadi hasil karya atau proyek yang dihasilkan anak-anak itu melebihi dari apa yang sudah dicontohkan bu guru. Sebelum aksi nyata ini saya lakukan, terlebih dahulu saya juga berkolaborasi dengan siswa dan juga kepada rekan sejawat dan dukungan kepala sekolah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Penerapan ke depan, saya akan mempertahankan konsistensi keberlangsungan program dan selalu melibatkan murid dalam setiap program yang dibuat, sehingga program-program yang dibuat akan berguna dan meningkatkan pembelajaran serta kepemimpinan murid dan menjadi pengalaman baru di mana benar-benar mendengar suara, pilihan, serta kepemilikan murid, dan anak merasa bertanggung jawab memiliki atas program yang sudah dilakukan atau dilaksanakan. Program optimalisasi media low spat untuk membentuk kreativitas anak akan terus berlanjut untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.